Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu mengklik video ini dan menunggu daripada kelanjutan cerita selanjutnya. Baik, teman-teman, melanjutkan daripada cerita yang sebelumnya, yaitu masih tentang Batara Rama di dalam perjalanan mencari Dewi Sinta. Di dalam cerita terakhir kita, Batara Rama berhasil menghentikan sengketa daripada Sugriwa dan Sobali. Dengan terbunuhnya Resi Sobali dengan panah Gua Wijaya, kemudian kedamaian pun kembali di Gua Kiskenda, dan Sugriwa pun kembali memimpin di Gua Kiskenda. Dan bergabungnya Hanuman ke dalam rombongan Gua Kiskenda kemudian memberikan sebuah kesediaan kepada Batara Rama untuk menolong demi mencari Dewi Sinta. Baik, bagaimana keadaan selanjutnya dan bagaimana cerita selanjutnya? Jom kita saksikan sama-sama video ini sampai akhir. Scene akan kita awali yaitu di luar keraton negara Gua Kiskenda. Tentu saja Batara Rama tidak boleh menginjakan kakinya di keraton karena berhubungan dengan sumpahnya kepada ayahnya, yaitu tidak akan menginjakan kakinya di keraton. Kemudian dihadiri oleh dengan Prabu Sugriwa dan begitu banyak para tentara Wanara atau Kera. Tak lupa pula di sana ada Kapi Jemawan dan juga Anggada serta Raden Hanoman. Mereka sama-sama menunggu apa yang akan dibicarakan oleh Batara Rama. Dan kemudian Batara Rama pun mulai berbicara. Batara Rama kemudian meminta kesediaan kepada warga Kiskenda, baik raja maupun prajuritnya, yaitu kepada Prabu Sugriwa dan semua senopatinya, yaitu kesediaan untuk membantu dirinya di dalam mencari Dewi Sinta. Dan tentu saja Prabu Sugriwa serta para senopati dan seluruh masyarakat Gua Kiskenda setuju dan menyetujui akan membantu daripada Batara Rama. Kemudian Batara Rama pun mulai mengatur strategi, yaitu untuk bagaimana caranya supaya bisa sampai kepada negara Alengka yang kabarnya negara ini harus melintasi lautan. Kemudian sebelum itu Batara Rama juga ingin seorang duta, yaitu untuk melihat keadaan Dewi Sinta di negara Alengka. Dan juga sebelum itu Batara Rama ingin sebuah penyelidikan menyeluruh untuk mengobrak-abrik, yaitu untuk mencari keseluruhan di hutan Pancawati. Batara Rama ingin memastikan bahwa Dewi Sinta sudah tidak berada lagi di hutan Pancawati ini. Lalu kemudian Batara Rama pun mengutus seluruh pasukan Kera dengan 3 orang pemimpinnya, yaitu Anggada, Anoman, serta Kapi Jemawan. Dan berangkatlah mereka bertiga demi mencari keberadaan Dewi Sinta barangkali yang masih berada di hutan Pancawati. Kemudian pasukan pun mengobrak-abrik seluruh hutan Pancawati, setiap detailnya dan setiap apa yang ada di Pancawati tidak mereka lewatkan. Dan seperti sudah dituntun oleh takdir, kemudian mereka bertiga pun, yaitu Raden Hanoman, Raden Anggada dan Kapi Jemawan, bertemu dengan seorang Dendawa. Dendawa ini sebenarnya adalah merupakan mata-mata dari Rahwana yang sengaja disimpan di hutan Pancawati. Dan Dendawa ini juga tidak sendiri tentunya. Dia dipimpin oleh seorang tuan atau seorang putri yang bernama Dewi Sayumpraba. Di dalam mengelabui daripada ketiga wanara ini, kemudian sang Dendawa pun bertanya apa yang hendak dilakukan oleh 3 wanara di hutan Pancawati ini. Kemudian mereka pun bercerita dengan sesungguhnya karena dengan kebaikan si Dendawa tentu saja. Si Dendawa berpura-pura menawarkan makanan dan minuman serta tempat beristirahat kepada mereka bertiga. Tentu saja dengan ketersediaan dan kebaikan dari si Dendawa, kemudian mereka pun tergoda. Si Dendawa yang mengaku pengawal yang sedang mengawal seorang putri yang bersembunyi di dalam gua, kemudian menceritakan tentang dirinya dan menyuguhkan berbagai macam makanan serta minuman dan menyuruh mereka bertiga untuk bertemu dengan tuannya, yaitu seorang putri yang berada di sebuah gua. Lalu kemudian mereka pun mulai terbuka dan menceritakan apa yang mereka lakukan.
Dengan tidak sadar dan dengan sendirinya mereka bertiga pun mulai menceritakan bahwasanya mereka sedang mencari seorang putri yang diculik oleh seseorang yang bernama Rahwana. Kemudian sang raksasa pun tentu saja tidak mengaku dan tidak melihat seorang putri yang dibawa oleh seorang manusia atau seorang raksasa. Kemudian dibawanya mereka bertiga ke dalam gua itu dan bertemu dengan sang putri yang bernama Sayung Praba. Dan benar saja, mereka disuguhi makanan dan berbagai macam minuman. Sang Sayum Praba kemudian mengaku bahwasannya putri Sayum Praba adalah seorang putri yang dikejar-kejar oleh Rahwana. Kemudian dengan keadaan yang seperti itu, Sayum Praba pun bersembunyi di dalam gua dengan dikawal oleh seorang pengawal setianya yang merupakan Dendawa yang barusan. Kemudian mereka pun minum dan makan yang tanpa sadar ternyata makanan dan minuman itu sudah diracun oleh Sayum Praba. Dan dengan sekejap tanpa menunggu lama mereka bertiga pun mulai merasa pusing dan merasa berkunang-kunang serta tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bicara mereka menjadi gagu dan kuping mereka menjadi tuli serta pikiran mereka pun melayang entah kemana. Dan tiba-tiba saja mereka bertiga pun tidak sadar. Di antara tidak sadarkan diri itu pun mereka bertiga tiba-tiba bangun di tengah malam dan kemudian sudah berada di luar gua. Dengan keadaan itu pun kemudian mereka bertiga pulang ke Gua Kiskendha. Dengan berjalan yang sempoyongan mereka bertiga pun pulang dengan cara bergandengan tangan dan saling berpegangan tangan. Dan dengan mulut yang meracau dan mata yang tidak melihat ke arah manapun dan pendengaran yang setengah tuli. Mereka tidak mendengar dan tidak melihat dengan jelas alam sekitar dan pulang berdasarkan daripada indera mereka. Sambil mulut mereka melantur, mereka pun berusaha pulang ke Gua Kiskendha. Lalu dengan tidak sengaja kemudian tiba-tiba sekelebat bayangan besar terlihat di atas langit. Ternyata yang melintas di atas langit adalah seekor burung yang sangat besar. Burung itu adalah Garuda Sempati. Dikisahkan di sini bahwasanya Garuda Sempati adalah merupakan saudara dari burung Jatayu. Burung Jatayu yang dikisahkan pada episode kemarin menolong dari diculiknya Dewi Sinta dan melawan Rahwana yang kemudian mati dan memberikan kabar kepada Batara Rama bahwasanya yang menculik istrinya adalah Rahwana dari negara Alengka. Dan ternyata tiba-tiba setelah tidak jauh dari itu, Garuda Sempati juga ikut menolong dari diculiknya Dewi Sinta yang kemudian digagalkan oleh Rahwana. Garuda Sempati tidak berdaya dengan kesaktian Rahwana yang kemudian Rahwana pun membabi buta menghajar Garuda Sempati sampai mencabuti seluruh bulu dari Garuda Sempati. Garuda Sempati pun yang tidak memiliki bulu akhirnya tertidur dan tidak bisa keluar dari dalam persembunyiannya selama 3 bulan. Dan sekarang adalah bulu-bulu yang baru tumbuh daripada Garuda Sempati. Dan Garuda Sempati pun berkeliaran dengan bebas dan hendak melepaskan daripada keterpurukannya selama 3 bulan. Bulu yang baru tumbuh kemudian Sempati pun terbang ke sana kemari dan kemudian tiba di atas hutan Pancawati. Garuda Sempati yang melihat dari atas ada 3 ekor kera, kemudian hendak menjadikan mereka sebagai mangsa. Namun Garuda Sempati melihat ada yang aneh dari ketiga kera itu yang jalan sempoyongan. Tidak jadi menjadikan mereka mangsa, Garuda Sempati pun mulai turun dan bertanya kepada mereka. Dan mereka adalah Hanoman, Anggada, dan Kapi Jemawan yang sedang diracuni dan jalan sempoyongan. Kemudian Sempati pun mendengar, karena tidak bisa ditanya dari ketiga wanara tersebut, mendengar kata-kata yang mengejutkan dari mereka. Kata-kata yang didengar oleh Garuda Sempati adalah bahwasanya mereka bertiga menyebut-nyebut nama Batara Rama dan Dewi Sinta serta negara Ayodhya. Kemudian Garuda Sempati pun teringat akan negara Ayodhya yang merupakan sekutu dari dirinya dan Prabu Dasarata merupakan teman baik daripada Garuda Sempati dan juga Jatayu.
Kemudian karena penasaran, Garuda Sempati pun kemudian menyembuhkan mereka bertiga. Mereka pun yang kemudian tersadar dari mabuknya serta keracunan mereka, kemudian terkaget melihat burung yang sangat besar. Kemudian mereka bertiga pun mulai bertanya kepada sang burung. Ternyata sang burung pun adalah Garuda Sempati yang kemudian dihajar oleh Rahwana yang dicabuti bulunya satu persatu. Dan Garuda Sempati pun membenarkan bahwasanya Dewi Sinta diculik oleh Rahwana dan dibawa ke negara Alengka beberapa bulan yang lalu. Lalu kemudian Garuda Sempati pun mulai bertanya kepada mereka, siapa sebenarnya Batara Rama dan Sinta yang telah mereka bicarakan tadi. Lalu mereka pun menjelaskan bahwasanya Batara Rama sekarang sedang mencari Dewi Sinta dan menetap di Gua Kiskenda. Mereka bertiga hendak mencarinya di hutan Pancawati dengan harapan bahwa Dewi Sinta masih berada di hutan Pancawati. Namun dengan adanya berita dari Garuda Sempati meyakinkan mereka bahwa Dewi Sinta sudah diculik dan berada di negara Alengka Dirja. Dan yang terjadi selanjutnya adalah Hanoman tentu saja akan langsung bertolak dari hutan Pancawati menuju ke negara Alengka dan akan mendarat di Gunung Swela. Kemudian bagi Garuda Sempati, dia akan menunjukkan informasi dan memberitahukan kepada Batara Rama bahwasanya Dewi Sinta sudah diambil dan berada di negara Alengka. Hanoman pun langsung pergi menuju ke negara Alengka dan memberitahukan kepada Paman Kapi Jemawan serta Anggada untuk memberitahukan kepada Batara Rama. Nampaknya terlalu panjang apabila lakon ini diteruskan di dalam satu video, dan kita akan buat lakon ini di dalam dua video, dan tentu saja lakon ini akan terus berlanjut di dalam part yang kedua. Jangan lupa nantikan video selanjutnya untuk mendengar daripada cerita selanjutnya dari kelanjutan Anoman Duta. Dan diceritakan nanti Anoman akan mendarat di negara Alengka dengan mengalahkan dua pengawal raksasa dari Prabu Rahwana yang berada di laut dan di daratan negara Alengka. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir, dan jangan lupa terus berikan dukungan kepada channel ini dan terus nantikan daripada cerita selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Kita tutup dengan tutup Lawang Sigotaka. Huh?